Ida, Iya, Pak. ini tepung ini harus huruf kecil, huruf gede, huruf gede. Kecil ya. Oh, Tepung. iya. Pada dasar digunakan penelitian adalah tepung Garut. Nah, ini kamu mendapatkan Garutnya dulu, baru dibuat tepungnya, atau sudah langsung tepung Garutnya? Dicek di situ. Ya, kalau dia Garut Iya. baru dibuat tepung, maka dalam prosedurnya nanti harus ada pembuatan tepung Garut. Ya, ini jauh lebih baik Iya, sebenarnya Pak. kalau metode pembuatan itu jelas, karena tepung di sini apakah sebenarnya sudah ekstrak ya patinya atau Garut yang tepung yang dikeringin di langsung ditepungkan ya, gitu. Ya, oke. Agar komersial. Ini titik, coba Anda perhatikan. Bahan dasar ya yang digunakan berarti ini adalah tepung Garut. Kalau terdiri mau menyebutkan semua nggak seperti ini. Bahan dasar yang digunakan bahan dasar ini masa dasar semua. Jadi bahan aja. Bahan yang digunakan pada penelitian ini meliputi tepung Garut yang diperoleh dari desa. Varietas apa? Atau nama latin lah disebutkan. Usia berapa dia di sini. Cuma kita nggak, kalau sudah ada belinya tepung kita nggak bisa melacak itu. Ya tulis saja bahasa latinnya. Kan ini koma. Bahannya itu kan tepung Garut, koma, agar-agar dalam kurung. Ya, iya. Nggak usah komersial disebutkan. Agar-agar, ya. Swallow globe, ya. Agar-agar putih dalam kurung swallow globe, ya. Tepung terigu sama terigu apa bedanya? Tidak. Ada konotasi lain nggak kalau saya bilang terigu? Nggak ada kan? Terigu aja. Terigu Iya. dalam kurung roda biru. Margarin dalam kurung blue band. Ya, jadi dalam kurung itu menunjukkan merek. Ya, telur apa? Telur dinosaurus. Nah, Telur ayam, Pak. nah, telur ayam. Kemudian gula, ya, dalam kurung diabetasol. Nah, ya, sedangkan untuk pati Garut ini satu kali aja tadi identitasnya, ya. Iya, Pak. Kalau ini sudah seperti ini jelas, nggak perlu sebutkan belinya dari mana. Lebih mencirikan beli di mana atau diproduksi di mana? Lebih spesifik, maksud saya lebih berpengaruh mana? Beli di mana atau diproduksi di mana? Produksi. Nah iya, produksi di sini mau dijual di Karang di mana emang nggak masalah kan? Itu, ya, itu. Jadi ini dihilangkan. Ya, bahan untuk analisis kimia menggunakan analisis kimia dilakukan menggunakan bahan-bahan pro-analisis ya yang dibeli dari GR apa ini? Analisis grade kali ya. Gini, kita bisa menyebutkan gini. Kalau kita tidak mau menyebutkan produk pabriknya, analis bahan kimia yang digunakan pada penelitian ini adalah pro-analisis yang dibeli dari Sigma Aldrich titik kecuali ya ada keterangan lain. Jadi nanti dalam semua bahan yang disebutkan nggak perlu Sigma Aldrich kecuali ada yang lain gitu ya, bisa dilihat di situ di bahannya. Nggak seperti ini, kita tidak perlu menyebutkan belinya di mana,
Tapi bahannya itu produk mana? Kalau dia pro analisis tadi merek, Sigma atau mana? Ya teknis soal beli di IPB di mana itu nggak masalah ya. Nah untuk enzimnya seperti tadi, enzim apa ini? Ya, jadi bahan-bahan ini disebut jelas, sebenarnya sebutkan aja kalau mau. Kalau nggak mau ya seperti tadi bahan kimia untuk analisis ya bahan kimia yang digunakan pada penelitian ini adalah pro analisis ya yang dibeli dari ya, yang diproduksi oleh Sigma. Jadi semua harus Sigma. Kalau dia macam-macam seperti ini mungkin perbahan aja. Sebutkan misalnya tadi ya kan ini sudah bahan. Bahan lain yang digunakan adalah enzim apa Sigma USA, HDOS4, nah begitu. Ya. Iya, Pak. Jelas, Nida? Iya, Pak, jelas. Alat yang digunakan meliputi mixer, merek itu dalam kurung aja. Iya, Pak. Timbangan analitik, tipenya apa? Cetakan nggak perlu. Oven listrik, ini untuk apa oven listrik? Untuk memanggang kulit. Nah, disebutkan ya. Loyang nggak perlu, sendok apalagi. Ya. Peralatan analisis meliputi unit peralatan untuk analisis kimia. Enggak, ini harus sebutkan apa ya, apa misalnya spektro apa sebutkan. Ujian analitik tidak disebutkan perangkatnya, tetapi prosedur ujinya. Ya. Iya, Pak. Nah, lihat universal testing machine ini tujuan apa? Ya. Jadi sebutkan aja lah yang lebih mudah ya. Kemudian mereknya atau tipenya gitu. Jadi nggak usah seperti ini. Jelas Nida? Iya, Pak. Baik, Jelas. nah ini bagus pasalnya rancang percobaan dan analisis data. Variabel independennya apa? Penambahan tepung agar. Garut, iya. Garut apa agar ini? Agar. Ya, nggak usah sepanjang ini, ya kan? Penelitian ini menggunakan acak-acak lengkap dengan satu variabel independen berupa kadar tepung serat, ya. Kalau persen berarti konsentrasi. Berupa konsentrasi tepung agar yang ditambahkan pada tepung Garut, ya. Itu. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan ilustrasi, pakai apa kalau nggak statistik? Data yang diperoleh ya dianalisis ya menggunakan ANOVA dan uji lanjut Duncan-Task. Tingkat signifikasi 5% bukan 90% dengan tingkat signifikansi 5% ya. Itu bukan 95 salah. Ya. Ini jadi kalau di kalimat bisa singkat, ya singkat saja. Data analisis secara statistik. Memang secara apa selain statistik ini dah? Secara goib. Ya sudah kalau namanya pakai ANOVA itu statistik. Nah, paling yang perlu disampaikan softwarenya. Ya, data dianalisis ya. Menggunakan data dianalisis menggunakan analisis ya analisis varian atau ANOVA dengan uji lanjut ya data ternyata 5%. Nah, ini statistik dilakukan menggunakan apa? SPSS, Minitab, Excel dan ya silakan. Tahu nggak? Minggu lalu dari hari lalu saya ribut sama bukan ribut ya diskusi ya lama dengan pembimbing saya di Australia hanya masalah statistik. Begitu sudah selesai, tahu nggak? Jurnalnya ditolak.
Sip ya. Ditolak itu sesuatu yang umum ya. Anda nulis itu belum tentu diterima terus dipublikasi, tahu nggak? Ditolak ini bukan langsung ditolak. Format udah oke, sama reviewernya isinya dikoreksi, sudah kita benerinnya susah, dibalikin, udah dibalikin jadi apa jadinya? Ditolak. Ya, itu sudah umum ya. Karena itu panjang ya ceritanya. Oke, terus kemudian lihat dari rancangan percobaan dan analisis data. Ya, ini sebenarnya ini kan penelitian ya. Maksud saya gini. Prosedur prosedur penelitian ya, prosedur penelitian. Satu, pembuatan kokis. Tapi sebenarnya kan cuma satu ya, langsung aja lah prosedur pembuatan kokis ya. Formulasi ya. Kokis, jangan formulasi ya. Kokis itu bahasa Indonesia ada nggak sih? Kayaknya ganjil banget ya. Nggak ada kayaknya. Nggak ada Pak ya? Nggak ada ya, tidak ya? Iya Pak. Kokis, masa ada lah. Ya udahlah kita pakai kokis aja deh. Ya. Kokis dibuat ya. Kok bisa membuat kokis formulasi pembuatan kokis ya. Enggak begini menurut Sultan gini enggak ya. Nah, kokis apa cookies? Nida, yang dimasukkan ke dalam tabel itu semuanya Nida. Oh. Kalau seperti ini kan tepung terigu 100 ya. Iya, Pak. Misalnya jadi semua tepung terigu, sorbitol, margarin, telur, tepung Garut, tepung agar. Yang jadi perlakuan apa? Tepung agar. Agar, tapi juga sebenarnya proporsi. Iya. Ya kan? Nah, ini jadi sebenarnya proporsi. Itu tidak benar tadi ini berarti persen ini. Karena ketika dia jadi di sini yang benar adalah perlakuannya bukan konsentrasi, tetapi proporsi campuran ya, tepung agar ya. Jadi perbandingan tepung agar dan tepung Garut, ya kan? Iya, Pak. Karena ini semua variabel, karena dia berubah. Ya. Iya. Ini variabel. Sedangkan yang menjadi konstan apa? Yang konstan, yang bahan-bahan lain kayak sorbitol. Nah iya, berarti terigu tetap 100. Semuanya 100. Sorbitol 0, ini. Margarin sama untuk 1, 2, 3, 4, 5. Gitu ya. Ya. Iya. Gitu. Komposisi ya atau bahan baku atau formulasi kokis ya mengikuti ya formula kokis ya mengikuti prosedur Sultan dalam kurung 1969 ya yang dengan menggunakan bahan baku berupa ya, sebutkan. Terus dikasih langsung tabel 1. Lihatin di sini. Kamu lihat di sini Nida, kamu buat tabel tapi nggak dirujuk sama sekali. Iya, Pak. Iya. Nggak ada kan yang bilang ke tabel 1? Nah, iya. Nah, harus disebut. Sebagai berikut ya dalam kurung tabel 1. Jadi tabel 1 ada dalam narasi. Oh. Ya? Iya, Pak. Itu. Jadi ini semua dibuat. Nah, nanti ceritanya enak ya. Kamu nggak Sultan di sini juga nggak apa-apa. Nanti dulu ya. Jadi langsung aja. Kokis dibuat dengan cara menyampurkan 100 gram terigu, 0,96 gram sorbitol, 37 gram margarin, 12,5 gram telur, dan campuran tepung Garut, serta campuran tepung Garut dan tepung agar dengan proporsi seperti pada tabel
1. Ya. Iya. Pak, ini tuh sebenarnya tepung terigunya nggak pakai lagi karena pakai yang campuran tepung Garut sama. Nah, udah dibuang. Oh, iya. Nanti kalau dia ada kontrol, dia sebagai kontrol, dia disebut aja. Iya. Sebagai kontrol pada mesin ini digunakan kokis dengan bahan baku utama tepung terigu. Nah, seperti itu. Jelas. Iya. Jadi yang jelas, ya, semua ini harus dicantumkan. Jadi ketahuan mana yang konstan, mana yang variabel, ya. Dan ini bukan prosentase tepung agar ya, Nida, karena yang atas juga berubah, tapi proporsi ya tepung Garut dan tepung agar pada saat ini proporsinya 100 94 gitu. Kan ini Iya. kalau disebut persen terhadap tepung Garut. Ya, Iya. kalau persen terhadap tepung Garutnya nggak boleh berubah. Ya, kalau persen terhadap campuran boleh. Ya, 0%, 4%, ya. Jadi harus tegas di sini, ya. Nih, Persen. menggunakan tepung terigu kok sebagai dasar nih. Iya, itu buat kontrolnya, Pak. Ya, nanti ya. Jadi menggunakan pada penelitian ini bahan baku kokis ya menggunakan tepung Garut yang disubstitusi dengan yang disuplementasi dengan tepung agar sebagai pengganti tepung terigu. Itu. Ya kan? Ini kan diganti tepung terigunya. Nanti justru semua keseluruhan cerita itu harus dengan bahan baku Garut dan Tepung agar. Di ujung nanti baru ditambah. Sebagai kontrol, digunakan cookies dengan bahan baku utama tepung terigu. Nah, atau begini, tambah 1 kolom lagi di sini, Nida. Ya, di sini tepung Garut, tepung agar, tepung terigu. Di sini 0, 0, 0, 0, 0, 0. Dalam sini judulnya kontrol. Ini kan misalnya katakanlah F1, F2, F3, F4, F5, F6. Di sini kontrol. Kontrol tepung Garut 0, tepung terigu, tepung agar 0, tepung terigunya berapa? 100 gram. Nah, terus yang lain ditulis misalnya margarin sama semuanya. Jadi bisa ketahuan mana yang menjadi variabel, mana yang bisa menjadi konstan. Jelas? Ya, Pak. Nah, ini terakhir aja yang kontrol nanti ya. Atau kalau sudah dalam tabel masuk, maka berarti prosedurnya sudah tinggal cerita berdasarkan tabel. Kokis, ya pembuatan kokis nggak usah prosedur lagi. Kokis dibuat dengan pembuatan kokis diawali dengan pencampuran sorbitol dan margarin dan diaduk dengan kecepatan. Pakai apa ngaduknya? Mixer, Pak. Ya, mixer dengan kecepatan 3 selama sampai 3 menit. Nah, mixernya dan di alat harus disebutkan. Iya, alatnya, mereknya apa? Ya kan? Karena speed 3 kalau mereknya beda, jangan-jangan beda. Ya kan? Ya. Diaduk kecepatan 3. Kemudian penambahan tepung, kemudian ditambahkan tepung campuran tepung Garut dan agar ya sesuai dengan perlakuan. Gak sebutin lagi, lihat di sini. Ya, tadi kan disebutin juga di atas di sini ya. Oke, ya. Ini kan putus nih kan, setelah dicampur tepung terigu ya. Sampai apa? Ya diaduk lagi campur doang atau diaduk lagi kan harus jelas. Ditambahkan tepung terigu, kombinasi tepung Garut dan tepung terigu atau tepung Garut dan tepung agar atau tepung terigu ya, sesuai dengan perlakuan. Ya. Dan apa? Diaduk atau apa? Kan nggak mungkin langsung dicetak ini.
Iya Pak, diaduk lagi. Nah, sebagai tahap akhir, adonan dicetak ya dengan cetakan apa bentuknya dan dipanggang ya pada suhu 150 derajat Celcius selama 30 menit ya. Ya. Oke, jelas ya. Nah, nanti habis ini di bawah ini bisa pengamatan. Ya. Habis subbab yang tambah di bawahnya setelah prosedur ini adalah pengamatan. Tadi saya bilang kalau kemarin dijelaskan kan kalau tadi seperti kadar air, kadar abu itu sudah umum. Jadi kadar air dilakukan udah AOAC sudah nggak usah jelasin lagi. Nggak usah diuraikan lagi karena sudah umum. Nah, jadi prosedur yang memang itu rumit dan itu harus dijelaskan. Kadar air, kadar abu nggak perlu karena sudah merujuk kan kemarin pada kuliah kan dijelaskan. Anda bisa nggak perlu menguraikan prosedurnya kalau Anda hanya mau sudah ada yang dirujuk dan itu sudah standar, ya. Iya. Itu. Saya kira itu. Ada lagi Nida pertanyaannya? Izin bertanya. Kalau misalnya kita menggunakan bahan-bahan kimia, nah bahan-bahan kimia itu bakal digunain untuk pengamatan itu bahan-bahan kimianya disebutin juga nggak Pak di bagian ini? Ya, disebutin di bahan dan alat, di bahan sini. Makanya saya bilang tadi daripada seperti ini kan analisis kimia, ya, nggak perlu sebutin aja, dicek apa di bawah bahan kimia yang digunakan adalah alkohol, etanol, dalam kurung dari mana? Terus kemudian H2SO4 dari mana? Gitu aja. Ya, apakah dari Sigma, Aldrich, atau dari produksi mana, pabrik mana? Nggak perlu belinya di mana. Jelas? Jelas, Pak. Nah, jadi semua bahan yang Anto analisis tadi, kamu sebutkan di sini. Dan dia itu merek apa? Atau maksudnya diproduksi oleh pabrik mana? Nggak perlu belinya di Bogor, di ini mah nggak urusan. Yang penting dia mereknya apa. Baik, Pak. Ya, oke. Ada lagi? Cukup, Pak. Baik. Pak, izin bertanya. Ya, Riani. Kalau misalkan di bahan alat udah disebutin merek segala macam, nah pas di pengamatan perlu nyebutin lagi nggak Pak? Kan udah di bahan alat. Nggak usah ya Pak? Makanya itu biar enak sebenarnya. Bahan dan alat itu menjadi satu sama dengan prosedur. Ya. Jadi yang disebutkan di sini adalah bahan yang tadi, misalnya Anda menggunakan tepung Garut. Ini deskripsi Garut yang perlu dijelaskan. Ya. Jadi untuk mencirikan biar Garut itu tergambar jelas dan spesifik yang dimaksud. Ya. Terus bahan kimia apa? Bahan kimia yang digunakan ya dibeli dari merek misalnya. Sudah nanti di bawah ya apa aja. Di sini nggak perlu disebutkan. Jadi sebenarnya gitu. Makanya saya kadang lebih suka bahan dan alat itu seperti itu, nempel pada prosedur. Ya. Jadi nggak harus semua dijelaskan di sini. Di sini adalah yang pokok yang nanti kalau tepung Garut disebutkan di dalam prosedur saat pembuatan kan nggak mungkin tepung Garut ya. Prosedur pembuatan kokis, tepung Garut dalam kurung yang dibeli bla 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 untuk menjelaskan kan nggak mungkin. Itu perlu dijelaskan di bahan ini. Ya kan? Nah, kalau alat bisa disebut merek ya, apa tipenya nanti di prosedur nggak perlu. Ya. Gitu. Ya. Ada lagi? Sudah Pak, cukup jelas. Cukup, terima kasih. Ya. Terima kasih Pak atas koreksinya. Ya, ya.